Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang waktu Jakarta jam 24.00. Jadi channel YouTube ini lama saya tinggalin nih karena kondisi pandemi. Kemudian I have no idea to create the content dan kasihkan belajar main gitar, main TikTok dan banyak hal yang terjadi selama masa pandemi ini. Oke, hari ini kita kembali berbagi ya teman-teman ya tentang dunia lawyer yang sempat terputus kemarin, dunia hukum. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik dan detail, nanti kalau teman-teman mau konsultasi silahkan komen aja di bawah, nanti mudah-mudahan saya bisa bantu. Saya juga ada buka di TikTok, Facebook sama Instagram. Saya nggak terlalu buat konten konsultasi di situ, cuman di YouTube sama di TikTok aja. Kalau di Facebook saya memang untuk teman-teman, dan Instagram juga begitu. Jadi untuk konsultasi hukum gratis ya bisa lewat YouTube ini atau lewat TikTok @akramasis juga. Nah teman-teman, ada banyak perubahan sistem ya sejak pandemi ini, dan kita semua harus akui bahwa kondisi pandemi ini harus kita terima dengan kondisi apapun, terutama di bidang ekonomi dan juga berdampak pada sistem hukum ya. Ada produk-produk hukum yang lahir. Kita lihat bagaimana Perpu menjadi undang-undang, kemudian ada Kepmen, ada Perda yang mungkin membuat masyarakat jadi kebingungan dia mau diikutin yang mana nih. In prinsip yang penting sebenarnya untuk pandemi ini bukan aturan-aturan itu, tapi bagaimana kita menjaga diri. Dan itu simpel saja sih, karena itu kebiasaan-kebiasaan hidup biasa, cuci tangan, jaga jarak, kemudian yang baru kan menggunakan masker sama jaga jarakin yang mulai agak lebih sedikit autokrit dari kita. Nah teman-teman, dari sisi hukum sendiri saya pikir tidak banyak yang perlu dibahas ya mengenai pandemi ini. Jadi seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya, bahwa hukum itu punya objek dan subjek, kemudian ada peristiwa, perbuatan, akibat, dan pertanggungjawaban hukum. Nah malam ini saya mau bicara tentang penipuan dan penggelapan. Nah ini hal yang sering terjadi ya di masyarakat. Biasa orang bilang tidak pidana ekonomi, ada juga yang bilang ini penyakit masyarakat gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, tindak pidana ini yang paling berpotensi. Penipuan, penggelapan, selain dari kejahatan kekerasan di jalan raya, kemudian keselamatan jiwa dan harta benda ya. Ini masuk di harta benda ya, kalau di kepolisian dia masuk di bidangnya harta benda, tapi kalau saya lebih generalnya di tindak pidana ekonomi. Nah penipuan dan penggelapan ini diatur dalam pasal 372 dan 378 KUHP. Sering dikaitkan gitu. Seringkali orang melaporkan penipuan sekaligus penggelapan, padahal ini deliknya beda gitu. Substansinya beda. Perbedaannya di mana? Yang pertama adalah bahwa objeknya. Jadi perbedaan penipuan dan penggelapan itu ada di objek. Kalau penipuan itu objeknya masih ada di orang lain. Nah kalau penggelapan objeknya sudah ada di kita, tapi objek itu, ingat, objek ini melekat hak milik gitu, kepemilikan. Nah kepemilikan objek ini itu belum melekat di kita. Jadi kalau dia penipuan, objeknya masih di orang lain. Kalau penggelapan, objeknya sudah di kita. Nah kemudian ada maksud kita untuk memiliki. Misalnya penggelapan itu kayak misalnya yang biasa terjadi, uang titipan ya, uang titipan, kita dititipin uang atau dititipin barang, terus kita tiba-tiba barang itu dijual atau digadekan. Itu kan berarti ada unsur ingin memilikinya, karena dijual, digadekan gitu kan. Biarpun kalau digadekan orang bilang saya kan cuma gade, nggak bermaksud memiliki. Iya, tapi kan ada nilai ekonomis di situ yang teman-teman dapatkan. Jadi itulah kalau penipuan ya barang objeknya masih di
orang yang mau jadi korban, kemudian kita buat cerita nih, misalnya bro pinjam duit dong gitu kan, bahasanya pinjam duit dong, saya mau berobat nih. Nah ternyata dipinjemin duitnya bukan buat berobat nih, buat misalnya beli kopi gitu kan. Nah kemudian pas waktunya temen lagi, duit gue balikin dong gitu. Itu kan utang gitu. Iya utang, tapi lu pakai apa gitu kan? Bener lah nggak lu berobat. Nah selama you bisa buktiin bahwa memang ada kwitansi berobat, ini nggak masalah. Tapi kalau you nggak bisa buktiin, ya itu bisa masuk penipuan gitu. Ya itu sekat antara penipuan dan pengelapan di situ. Dengan perdata, dengan perdata. Jadi itu ya, untuk penipuan dan penggelapan bedanya ada di objek. Kalau penipuan objeknya masih di korban, kalau penggelapan objeknya sudah ada di pelaku. Itu aja. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Saya baru memulai ini, aktifin channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan masalah hukum, tulis saja di komen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.